wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, pada siang hari ini tentu kita meneruskan pengajian pembacaan kitab Naswaibul Ibad. Kita sampai pada nasihat yang keempat, 3 cara agar dicintai Allah, dicintai oleh malaikat dan dicintai oleh kaum muslimin. Di sini Al-Imam Nawawi menukil perkataan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man taraka dunya ahabbahullah wa man taraka dunuba ahabbahul malaikatu wa man hasama at-tam'a anil muslimina ahabbahu al-muslimuna." Nasihat ini disampaikan oleh sahabat Utsman yang pertama, man, siapa orang tarokat dunia, yang meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia itu bukan berarti tidak peduli dari kehidupan duniawi, tetapi dia mengambil apa-apa yang pantas, yang cukup seukuran orang bisa hidup di dunia ini. Orang kalau hidup di dunia itu bahasa Jawanya tidak moyo, tidak serakah, tidak mengorbankan akhiratnya, tidak mengorbankan kebaikannya, hanya sekedar untuk mencari dunia, maka orang ini ahabbahullah. Orang ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ini disampaikan oleh orang yang tadi saya katakan, sahabat Utsman, yang betul-betul mempraktekkan dengan apa yang beliau katakan. Sahabat Utsman ini, kalau kita baca dalam literatur sejarah, ini adalah sahabat Nabi yang termasuk sahabat Nabi yang paling kaya. Kalau tadi konglomerat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan keluar dari 3 nama. Yang pertama, ini kalau diurut yang paling kaya itu adalah sahabat Utsman. Kemudian yang kedua adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ketiga dari nilai kekayaannya itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mereka ini orang-orang kaya, tetapi punya prinsip yang namanya tarokat dunia. Tarokat dunia itu seperti saya katakan, bukan berarti orang kemudian meninggalkan dunia secara total, tidak bekerja, tidak punya kekayaan. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengajarkan orang itu punya harta. Buktinya ada kewajiban yang namanya zakat. Orang agama Islam itu mengajarkan orang untuk punya yang namanya kekayaan. Buktinya waktu melaksanakan ibadah haji itu dikatakan man istata'a ilaihi sabila, buat yang mampu. Berarti agama ini mendorong orang untuk mampu memiliki harta dan memiliki kekayaan. Tetapi nanti orang Islam yang benar itu bukan orang Islam yang tidak punya uang, bukan orang Islam yang tidak punya kekayaan, tapi orang itu yang benar, dia punya kekayaan tapi mampu bersikap terhadap apa yang dia miliki. Jadi kalau orang bertanya, saya ini hidupnya maunya sederhana, itu ada benarnya, ada salahnya. Sebenarnya orang itu hidupnya harus hebat, orang itu hidupnya harus luar biasa, harus kaya, harus pintar, tetapi nanti dia memilih jalan hidup yang namanya sederhana. Jadi yang sederhana itu sikapnya. Kalau ada orang umpamanya makannya sederhana, saya makan cuma nasi sama garam sama tempe. Saya tanya, kenapa makannya cuma nasi sama garam? Ya karena uangnya cuma segitu. Itu bukan sederhana, itu namanya tahu diri. Kalau tidak punya uang, kemudian mau makan aneh-aneh, itu kan namanya orang nggak tahu diri. Tapi ketika dia berdiri
harta, kemudian dia tarokat dunia. Apa yang menurut dia itu tidak perlu dia apakan, dia tinggalkan. Itu dibuktikan oleh sahabat yang namanya Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman ini Bapak, kalau Bapak baca sejarahnya, ini orang yang berani berjihad, bukan saja dengan dirinya, bahkan dengan hartanya. Sering saya ceritakan di mana-mana. Ini ada satu kejadian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kejadian ini memberi SK, surat keputusan dan surat keterangan bahwa Utsman ini min ahlil jannah. Dia pasti akan masuk surga karena melakukan perilaku yang dikatakan tarokat dunia akan dicintai oleh Allah. Kejadiannya waktu mau perang Tabuk. Ini perang Tabuk, perang yang paling sulit pada masa Rasulullah. Sulit karena dilakukan di musim yang panas, sulit karena dilakukan dalam jarak yang jauh. Beda dengan perang Badar, dari Madinah ke Badar itu relatif hanya 80 sampai 100 km. Perang Uhud yang Bapak pernah mendengar itu hanya 10 km dari kota Madinah. Sementara yang namanya perang Tabuk itu jaraknya dari Madinah itu ke perbatasan Arab Saudi dengan Jordania sekarang itu kira-kira 800 km. Dilakukan di musim yang sangat panas. Kemudian untuk pertama kali akan berhadapan dengan musuh yang paling hebat sekaligus non-Arab. Kalau perang Badar kan sama-sama Arab. Kalau sama-sama ini kan bisa diukur senjatanya. Kayak ada orang tawuran antar kampung. Paling hebat bawa samurai, bawa pedang, tidak mungkin bawa nuklir. Kenapa? Karena cuma ukurannya dari kampung. Tapi ini akan berhadapan dengan pasukan adidaya pada masanya, yaitu kekaisaran Romawi yang waktu itu merasa terganggu dengan adanya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk pertama kali Rasulullah itu jauh-jauh hari sudah mengumumkan yang namanya perang. Kalau dulu Nabi itu kalau mau perang nggak pakai pengumuman, bahkan mungkin nggak pakai persiapan. Perang Badar itu tidak niat perang Rasulullah. Kalau bukan karena pasukan Quraisy yang datang ke medan Badar, Rasulullah tidak berniat melakukan apa ini perang. Tapi karena ini perjalanannya jauh, tantangannya luar biasa, musuhnya hebat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian jauh-jauh hari selalu bikin pengumuman. Kejadiannya setiap sholat Jumat, jadi habis khutbah Jumat, Rasulullah kemudian duduk di masjid, didampingi oleh Bilal, mungkin bahasa sekarang orang katakan gelar sorban. Jadi orang setelah ceramah, Nabi bersabda di depan kaum muslimin, manjat hazajai saluhusyati falahul jannah. Siapa yang mau menyumbang biaya tentara yang mau berjalan jauh menghadap Romawi ini, falahul jannah, maka dia akan saya berikan apa ini? Surga. Mendengar itu, sahabat Utsman ini langsung mengatakan, Rasulullah biasanya kalau perang nggak sampai teriak-teriak minta sumbangan. Ini menunjukkan kalau Nabi betul-betul butuh untuk yang namanya apa ini? Biaya perang. Maka Utsman bilang sama ajudannya, keluarkan itu 100 ekor unta bihadzatiha. Jadi bukan sekedar untanya saja, siapkan pelananya, siapkan senjatanya, siapkan bahan logistik ke sana. Kalau perlu kasih ATM, ya kemarin tidak ada waktu itu, suruh kasih ATM. Ini kasih ATM, yang pasukan pertama berangkat kasih ATM bank mandiri, isi masing-masing kira-kira 20 juta. Nanti keluarganya yang mau ditinggal itu Sayyidina Utsman mikirin. Kita kadang-kadang nggak mikirin. Kita kadang menyumbang masjid tapi tidak menyumbang yang jaga masjid. Nah, ini kita kadang-kadang suka mikirin Pak, mikirin panti asuhan, tapi nggak mikirin yang jaga panti asuhan. Ini juga nggak benar. Ya, kadang suka pengen masjid semangat gini, tapi imamnya kurang makan. Kan nggak bisa baca Quran. Ini Utsman hebat. Yang dipikir bukan yang maju saja, yang ditinggal pun dipikir sama Utsman. Maka siap itu yang namanya 100 ekor kuda lengkap dengan senjata yang dibutuhkan, bahan makanan untuk prajurit, dan juga biaya untuk keluarga yang ditinggali. Tenang, berangkat kasih Nabi 100. Nabi bilang, minggu depan Nabi ngomong
Man jahaza jaisal usrati falahul jannah. Siapa yang bantu lagi akan saya kasih apa ini? Surga. Kalau kita kalau begitu, mungkin ngambek. Nggak datang lagi ke masjid, gua ngaji sumbangan mulu, ya baru kemarin ngomong. Usman tidak begitu. Kata Usman, ini Rasulullah ngomong, berarti itu sumbangan saya kemarin itu masih kurang. Dia panggil, kemarin memang kita nyumbang berapa? 100 ekor kuda Tuhan. Apa kata Usman? Sekarang keluarkan 200 ekor kuda. Kasih ATM-BCA, ya, mandiri, kasih ATM-BCA, beres ini, 200. Jadi sudah nyumbang berapa ini? 300 ekor kuda. Minggu depannya, Nabi ngomong lagi. Man jahaza jaisal usra falahul jannah. Kata Usman, ya Allah, kemarin saya sumbang 100 kurang, sumbang 200 kurang. Sekarang dia panggil anak buahnya, sumbang 2 kali lipat. Kalau kemarin 200, maka sekarang jadi 400. Maka pada minggu ketiga sudah terkumpul yang namanya 700 ekor kuda yang lengkap dengan segala-galanya dikasih ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru apa? Rasulullah masih ngomong lagi. Kalau kita itu mungkin sudah berhenti ngaji, gua berhenti kan? Ini Ustaz tiap gelar pengajian sorban dulu, sumbangan dulu. Atau kalau pun nyumbang, sumbangannya biasanya bukan naik, Pak. Mestinya apa ini? Turun nyumbang orang 100 ya sekarang 50, minta lagi 25, minta lagi kayak orang Jumatan. Begitu kotak amal lewat, pura-pura tidur dia kenapa? Nggak boleh beri nyumbang, kan begitu logika manusia. Tetapi Sayyidina Utsman tahu, manfaat dunia. Dia bukan berarti dia tidak punya dunia, dia punya dunia. Tetapi dia tidak serakah sama yang namanya dunia. Begitu di Rasulullah 700 kuda kurang, panggil ajudannya. Itu Rasulullah masih ngomong, berarti masih ada ini kurang, keluarin kuda. Kata anak buahnya, kuda sudah habis Tuhan. Ada yang unta, kata Utsman ada berapa untanya? 200, dibawa ke 200 ekor apa ini? Unta menghadap Nabi. Berarti Utsman sudah nyumbang berapa ini Pak? Sudah nyumbang 900. Nabi masih ngomong lagi. Jadi kita bayangin Bu, mungkin kalau kayak begitu Ustaz kamu tidak nyumbang lagi mesti ini. Lu Ustaz jangan sumbangan dulu, mungkin dicatat di blessing. Enggak, tahun depan nggak usah ngajar di sini. Tahun depan nggak usah berubah di sini. Ini Utsman tidak, Masya Allah. Ini sudah 900 dengan unta, itu masih kurang. Dia panggil anak buahnya. Masih ada lagi? Ya ada terus. Sudah habis binatang. ATM udah habis, ya kan? Terus saldo yang ada habis. Kata Utsman, bongkar showroom kita, ya kan? Saya punya auto 2000 itu di Simatupang, ya. Itu semua stoknya, inovanya, ya habisin yang stok lama, yang stok baru, pokoknya jual berapapun. Saya mau bawa kepada siapa ini? Rasulullah. Bukan cuma itu, pulang, ketemu sama anak-anaknya sama istrinya. Ya istrinya orang kaya kan pakai gelang emas. Kalau setengah kaya kan bilang imitasi, istri bilang kaya. Jadi orang kaya gelang emas. Itu istrinya langsung ditanya, nggak pakai bahasa basi, nggak pakai merayu. Apa kata Utsman kepada istrinya? Wahai istriku, jangan tanya cintaku padamu, jangan tanya cintaku padamu, tetapi cinta kepada Allah itu harus di atas segala-galanya. Maka kata Utsman, kau mau nggak kumpul dengan Rasulullah di dalam surga? Coba lihat. Jadi kalau mau minta sumbangan, itu tak usah bersabar, ya langsung todong. Jangan tahu pakai sumbangan lama. Ngomong berbusa-busa, ya keluarin habis 10, sumbangannya dompet. Ya, kan nggak sesuai dengan energi yang dijualkan. Ini Utsman nggak pakai bahasa basi, langsung tembak. Maka bapak ini tahu masih terus sama-sama kan. Kalau kita sama-sama datang semua orang lain, Pak, mau nggak tiket ke surga? Kalau bapak berani beli tiket bisnis kelas di Jepang untuk liburan, bapak mau bayar tiket apa untuk masuk ke dalam apa ini? Surga. Itu kata Utsman. Kalau kamu mau berkumpul dengan Rasulullah, sebagaimana aku ingin berkumpul dengan Nabi di surga, tolong semua yang melekat pada tubuhmu. Kalau orang kaya tolong semua masih ada harganya Pak. Saya pernah lihat ada di tengah jalan, ya harganya 900.000. Ya, kalau kita kan itu 900 lengkap dengan yang paling dalam sudah dari baju luar ini cuma ada 900. Kata Utsman copot semuanya, gelapnya semuanya copot, dimasukkan ke dalam apa ini? Katakan di dalam box, semua kekayaan Utsman dibawa. Begitu dibawa, diserahkan sama Rasulullah. Rasulullah untuk pertama kali menerima sumbangan nangis.
datang itu Utsman di Ampera, Utsman di Kemang yang belum zakat. Kalau itu tidak saya maksudkan di sini. Kata Utsman, tidak ya Rasulullah. Itu panggilan untuk saya. Karena saya tahu Allah berikan dunia untuk saya agar saya bisa menjadi penolongmu. Jangan-jangan Allah memberikan dunia itu karena Allah tahu kalau dunia itu jatuh ke tangan saya, maka saya akan memberikan itu untuk dakwahmu. Diterima sama Nabi itu. Nabi masih mikir kan, ini kekayaan lu semua, bayangin Pak. Unta sama kuda, kalau zaman dulu kan tentara kayak dikasih hammer, kayak dikasih Land Cruiser kan, ya bukan dikasih 3 kapsul ini. Kan mikir, ya Allah, ini cukup untuk membeli 1.000, umpamanya 1.000 jeep modern kayak sekarang. Bapak ukur saja, berapa kata Rasulullah? Utsman, kamu ini bawa kayak begini, maka kali ahlika. Apa yang kamu sisakan buat apa ini? Anak istri. Kalau kita kan masih jawab, oh masih tenang, deposito di bank saudara masih banyak, ya kan? Mau masih ini mana? Mungkin jawaban kita begini. Utsman, jawabannya singkat. Apa Rasulullah? Kamu membantu sebanyak ini, yang kamu sisain, ya, yang kamu sisain buat anakmu apa? Utsman jawab singkat. Abu Qayyidullah wa Rasulullah. Saya sisakan buat mereka kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah. Orang kalau sudah mencintai Allah dan mendapatkan ridho Allah, semuanya pasti. Cuma ada cumanya nih, ya. Dengar pengajian tadi, saya mohon jangan langsung dipraktekkan. Kalau tahu pulang, semua bisa dikumpulin, semua kekayaan dikumpulin. Wow, jadi Utsman abad 21 kali dulu. Utsman melakukan itu bukan sekedar ingin pamer, bukan sekedar ingin sedekah, tapi itu pekerjaan lama, menanamkan cinta kepada Rasulullah, dipupuk semenjak beliau di Mekah dulu, 13 tahun bersama Nabi, perang Tabuk itu menjelang akhir wafatnya Rasulullah, setelah 20 tahun bermujahadah, sholatnya beres, keyakinannya kepada Allah lempeng lurus, ia karena bunyinya jelas, wahya karena stakinnya itu masuk ke dalam hati, maka sama Sayyidina Utsman itu dilepas. Itu yang mendatangkan keridhaan Allah. Maka orang itu yang benar semakin sedekah, semakin kaya. Kenapa? Karena niatnya Allah. Orang sekarang sedekah ada yang mancing Allah. Ada orang sedekah mancing Allah. Ini yang maksudnya nggak benar. Kepengen punya Avanza, dikira-kira. Avanza berapa ya harganya? Oh 200 juta. Nah, kalau gitu saya mau sedekah 20 juta. Kenapa? Karena satu kebaikan dibalas dengan 10. Berarti kalau saya sedekah nanti 20, ya 20 kan kalikan 10 keluar 200 juta. Sedekah 20 juta. Avanza nggak datang, motor juga nggak bayar cicilan. Kenapa? Karena niatnya ingin dapat balasan Allah itu. Sedekah itu tidak akan membuat orang kaya, tidak kaya harta maksud saya, tapi dia akan menjadi orang yang kaya hati, tidak. Ya, tidak ada ceritanya orang itu kemudian sedekah. Ada orang sedekah kaya kayak Utsman, ada orang sedekah tapi dibiarkan oleh Allah tetap miskin. Siapa? Abu Darda. Ketika turun ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, siapa orang yang mau minjemin duit Allah, Allah mau minjemin duit kepada Allah, maka nanti akan Allah balas. Orang Yahudi dengar ayat itu dilapis, Allah miskin, pinjam duit sama kita, kata Yahudi. Abu Darda sedang berbukan. Itu dari hebatnya Allah. Allah tak putus sama duit, tapi Allah mampu mengambil duit kita dengan balasan di surga. Abu Darda lari Pak, pulang rumahnya. Itu rumahnya. Dia cuma punya pohon korma juga. Bayangin, berapa meter? Paling 2 meter. Itu tanah satu-satunya. 2 meter. Itu dia katakan pohon kurma 2 ini. Dia datang sama ya Rasulullah, saya wakafkan di pohon kurma untuk anak yatim. Nanti yang makan biar yatim-yatim lepas tenang. Itu Abu Darda tidak setelah sedekah yang begitu hebat, kemudian diganti dengan kekayaan itu. Karena Allah tidak pernah mengatakan yang sedekah 20 juta dapat 200 juta. Manja ambil hasanati, satu kebaikan itu falahu asyru amsalha, itu yang pasti di akhirat. Adapun di dunia, Allah itu yu'ti man yasha, Allah akan berikan sesuai yang dikehendaki. Maka Utsman itu ketika sedekah yang dicari itu Allah. Nah, kalau kayak begitu sering sedekah aman.
Kalau mancing-mancing Allah, kecewa. Sedekah sekali, bukan apa, malah ini berkurang. Kenapa? Karena yang dituju bukan Allah. Maka di sini Bapak, yang pertama mantarokat dunia. Orang yang meninggalkan dunia itu bukan berarti nggak punya dunia, tapi dia tidak merasa bersedih kalau kehilangan dunia selama itu menjadi ketentuan Allah. Ada satu cerita lagi. Khalifah Daulah Umayyah yang terkenal yang bernama Sulaiman bin Hisham bin Abdul Malik. Hisham ini iparnya Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang terkenal, ini iparnya yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Ini bertemu dengan ulama yang hebat yang bernama Abu Hazim. Abu Hazim itu kunyahnya namanya Salamah bin Dinar. Jadi dia bertemu dengan ulama namanya Salamah bin Dinar. Begitu ketemu dengan Salamah bin Dinar, dia minta nasihat. Ya sama kiai ini, dinasihati banyak hal. Setelah diberikan nasihat, karena sudah dapat apa ini? Nasihat, maka kemudian si Khalifah ini, presiden ini, menawarkan bantuan sama kiai. Kata beliau, kiai kan sudah kasih nasihat saya. Sekarang saya membalas kebaikan kiai. Kiai punya kebutuhan apa? Kiai punya hajat apa? Asal ngomong, saya kasih. Saya nyesal juga itu. Kenapa kiainya bukan saya waktu itu? Kalau saya kan sudah siap listnya, sudah banyak itu permohonan kepada dia ini presiden. Itu jawaban Salamah bin Dinar Abu Hazim. Itu yang mengajarkan kepada kita bagaimana mensikapi dunia. Apa kata beliau? Ya Amirul Mukminin, wahai Tuan Presiden, tidak mungkin saya meminta dunia dari Tuhan. Kenapa? Karena saya setiap hari itu selalu meminta dunia kepada yang memiliki dunia. Siapa yang memiliki dunia ini? Allah. Kata beliau, saya tidak mungkin meminta dunia kepada, karena dunia ini bukan punyamu. Saya ini minta setiap hari dalam doa saya kepada Allah yang memiliki dunia. Karena saya yakin Allah yang memiliki dunia, maka saya merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada saya, dan saya merasa ridho dengan apa yang dihapuskan Allah kepada saya. Kata beliau, sebagaimana apa yang menjadi milik saya tidak akan dimiliki oleh orang lain, maka apa yang menjadi milik orang lain itu juga tidak akan dimiliki oleh siapa ini? Oleh saya. Maka ini nasihat yang pertama, man taraka dunya ahabbahullah. Kalau mau dicintai oleh Allah, itu banyak-banyaklah kita mendekat kepada Allah dan menjauh dari dunia. Bukan berarti tidak bekerja, tetapi kita punya sikap terhadap dunia. Kenapa? Karena orang yang terlalu loyo, terlalu fokus pada unsur yang bersifat duniawi dan materialistik, itu akan menghancurkan. Dan yang paling gampang, ya surah yang biasa kita baca waktu tarawih, Al-Haakumut Takatsur. Yang namanya at-takatsur, orang yang berlomba-lomba itu mencari dunia, itu pasti akan alha, melalaikan kita dari sholat, melalaikan kita dari ingat kepada Allah. Sampai kapan? Sampai nanti hatta zur tumul maqabir. Orang itu kalau dunia diikuti, itu tidak akan berhenti yang namanya dunia sebelum orang itu mati. Ya, orang yang miskin, tidak punya kendaraan, kemana-mana jalan kaki. Ngelihat orang yang punya sepeda, itu waktu miskin senang banget. Ya Allah, saya kemana-mana jalan kaki. Seandainya saya dikasih sepeda, kan enak, ya Allah tinggal duduk di jalan. Allah kasih itu sepeda, apa kemudian begitu punya sepeda, langsung dia akan puas? Nggak ada. Dia ngomong, ya Allah, sepeda itu macam lebih tepat daripada yang jalan kaki. Tapi yang namanya dengkul sama betis, ya Allah, pegelnya luar biasa. Yang enak itu apa? Yang mana sama benda. Asal duduk, tangannya gerak, langsung jalan. Allah kasih motor, apa berhenti? Nafsunya nggak akan. Lihat yang namanya apa ini? Mobil, motor enak, ya Allah. Tapi panas, kepanasan, hujan, kehujanan. Itu yang namanya dunia. Maka di sini, orang yang dicintai Allah, itu orang yang punya garis demarkasi yang jelas. Dunia hanya dia ambil, kemudian dia gunakan untuk menggapai keridhaan Allah, dan dia nikmati sesuai dengan kepantasannya. Ini yang pertama. Jadi orang yang mau dicintai oleh Allah, itu ambillah garis yang jelas dengan yang namanya kehidupan materialistik dunia ini. Yang pertama. Yang kedua, waman tawakkalul, orang yang meninggalkan dosa, tidak banyak-banyak berbuat dosa, itu ahabbul malaikat. Itu akan dicintai oleh malaikat. Dicintai oleh malaikat itu dari dua hal.
Yang pertama, kalau Bapak lihat di surah Al-Baqarah, dulu Allah kasih tahu malaikat, saya mau menciptakan manusia di muka bumi. Kata malaikat, tidak tahu apa. Kau ciptakan manusia yang hanya berbuat kerusakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami kan yang selalu bertasbih dan mensucikan engkau. Maka malaikat itu benci dengan orang yang senantiasa mengubah yang namanya baik dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, kata ulama, kenapa malaikat benci? Karena nanti yang dicatat oleh malaikat itu cuma dosa-dosa saja. Ini bedanya malaikat dengan manusia. Manusia kalau suka ngawas orang, kalau orangnya melanggar senang, ya, polisi yang nggak benar. Itu kalau ada orang melanggar senang. Kalau ada orang taat, malah nggak baik, nggak senang. Tapi kalau malaikat enggak. Malaikat disuruh mengawasi kita, malaikat itu sedih kalau ada ini manusia yang berdosa. Kenapa? Karena malaikat tahu betapa dahsyatnya itu neraka jahanam. Maka malaikat itu senantiasa siang dan malam itu bertasbih kepada Allah, memohon agar manusia ini menjadi orang-orang yang baik. Ketika malaikat rajin mendoakan kita, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu wa malaikatuhu kata Tuhan, didoakan sama malaikat tapi tetap nakal, maka malaikatnya menjadi apa ini? Benci. Ini hal yang kedua. Kemudian yang ketiga, maka sama tom'ah, orang yang memutus keserakahan anil muslimin dari kaum muslimin. Orang hidupnya itu enggak serakah. Kadang-kadang kita ini hidupnya serakah. Serakah ini serakah dalam apa sih? Sekarang Bapak lihat kadang-kadang orang kalau sudah kaya, semua kesempatan diambil sama dia. Yang namanya konglomerat itu kan ideal bisnis itu dari hulu sampai hilir, itu menjadikan orang tidak tersisa apapun. Kita kadang-kadang serakah, asal punya uang semua tanah digusurin orang-orang. Akhirnya Allah mentang-mentang dari kaya, mentang-mentang kaya, semua usaha dia ambil tidak bisa buat orang. Itu tentu akan melahirkan yang namanya sifat benci dari sesama manusia. Maka orang kalau menghilangkan sifat benci dari kaum muslimin, itu ahabbahul muslimun, dia pasti akan dicintai juga oleh kaum muslimin. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian siang hari ini. Ada yang mau bertanya atau langsung kita tutup? Menjelang jam 1, Bapak-bapak juga mungkin mau bekerja, ya, nanti yang mau bertanya secara pribadi saja langsung kepada saya. Ini adalah 3 nasihat yang bisa kita bahas pada pengajian siang hari ini, ya, bagaimana tips-tips, resep-resep agar kita dicintai yang pertama oleh Allah, yang kedua dicintai oleh malaikat, dan yang ketiga dicintai oleh sesama muslim. Yang pertama, kita posisikan dunia pada tempatnya, jangan terlalu berlebihan dalam mengejar dunia. Kemudian apabila dunia sudah datang kepada kita, itu kita berikan sesuai dengan proporsionalnya, bukan untuk kita semuanya. Ada di sana hak anak yatim, ada di sana hak fakir miskin, ada di sana hak orang-orang yang lemah, ada di sana hak agama. Kemudian yang kedua, jangan sering-sering berbuat dosa, karena itu hanya akan mendatangkan kebencian dari para malaikat. Semakin banyak pahala dan kebaikan yang kita tanam, malaikat akan semakin mendoakan kita. Kemudian yang ketiga, ini yang etika sosial, jangan orang saat berpuasa kemudian dia lupa dengan sesama atas nama kekuasaan, atas nama kekayaan, dia borong semuanya sehingga tidak menyisakan kesempatan untuk orang lain berusaha. Itu akan mendatangkan sifat hasud dengki di tengah-tengah manusia. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian siang hari ini. Mudah-mudahan dari semua yang kita baca, dari semua yang kita lihat, dari semua yang kita dengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menumbuhkan keimanan, keislaman serta keihsanan kita semua. Mudah-mudahan dari duduknya kita di masjid ini mendengar nasihat-nasihat yang baik, Allah bukakan untuk kita semua khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dari ketulusan hati kita menyisakan waktu di tengah-tengah kesibukan kita pada setiap hari ini untuk beribadah di masjid ini, mencari ilmu di masjid ini, menghidupkan syiar-syiar Islam di masjid ini. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah mudahkan semua urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.